yang mulia pada saat hari ini kami boleh berdiri di tempat ini. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami anak-anak pada sore hari ini untuk bersatu hati memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Persatukan kami ya Tuhan, baik sound leader, singer, pemain musik maupun para jemaat-Mu. Biarlah kami bersatu hati untuk memberikan persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya.
Karena kita semua masih muda, kita tetap lanjut berdiri. Amin. Setuju bahwa kita masih muda. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat.
Dan hanya Tuhan yang layak kita percaya. Tidak ada yang lain. Karena ketika percaya ada mujizat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup mengambilkannya. Sama-sama.
Saudara memuji tadi bahasanya kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Persiapkan setiap kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman. Setiap firman yang kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami, menjadi pelajaran bagi kami. Misalkan Engkau telah menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah setiap firman yang dibagikan hari ini hanya berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu. Salam, anak-anak muda yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur boleh berada di tengah-tengah anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda dewasa yang diberkati oleh Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan pengurus pemuda dewasa di tempat ini yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan buat saya untuk bisa melayani pada sore hari ini dengan membagikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat anak muda dewasa di tempat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosef Ringo dan saya adalah seorang pendeta yang sedang mengembalakan satu gereja dengan 2 cabang di Lampung, dan saya statusnya sudah berkeluarga dengan 1 orang istri dengan 3 orang anak, dan mereka semua pada kesempatan yang indah ini hadir di tengah-tengah kita. Saya undang keluarga saya untuk bisa bangkit berdiri. Mari berdiri. Berikan tepuk tangan buat keluarga saya. Iya. Silakan dulu. Istri saya mungkin sudah pernah ya melayani dewasa muda di tempat ini, yaitu Ibu Fani Permana. Beliau ini adalah adik daripada Ibu Gembala di tempat ini, yaitu dari Ibu Gembala Agnes Permana. Jadi mereka ini kakak adik. Dengan kata lain, saya dan Bapak Gembala di tempat ini adalah iparan. Kalau orang Batak bilang Margariban, saya ini orang Batak. Yosef Ringo, bukan Ringo, tapi Ringo. Seringkali orang bilang Ringo, bukan Ringo, tapi Ringo. Jarang ya dengarnya ya, jarang banget. Tapi kalau marga Situmorang, Situmorang ada lagunya tuh. Nah kalau ditanya Situmorang apa? Kalau kita orang Batak ditanya gini, Situmorang apa kamu? Baru saya akan sebut Situmorang, Siri, Ringo, atau Situmorang Ringo. Jadi saya tidak perlu pakai Situmorangnya, tapi saya langsung pakai Ringonya, sehingga kalau orang Batak pasti sudah awam dan pasti tahu, oh pakai Situmorang itu Situmorang Ringo. Baik Bapak Ibu, baik anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Saya diberikan tema yaitu tujuan hidup. Saya dalam tahun ini akan memberkati 3 pasangan anak muda. Yang pertama tanggal 4 kemarin, dan selalu saya berikan sebuah pertanyaan kepada mereka yang ingin menikah. Apa tujuan menikah? Tak Stefan sudah menikah? Sudah. Saya mau tanya, apa tujuan Bapak belum menikah? Pasti banyak bingung. Pasti banyak bingung kan jawaban. Jujur. Ya, kalau pertanyaan ini saya lempar buat kita yang hadir pada sore hari ini. Apa tujuan saudara untuk menikah? Atau apa tujuan saudara untuk bekerja? Atau apa tujuan saudara kuliah? Apa tujuannya? Dan saya mau bilang tujuannya cuma satu, dan saya bilang sama anak muda yang mau menikah, saya bilang cuma satu tujuan. Jangan bikin jawaban klise. Pak, itu adalah kehendak Tuhan, tidak baik, aku usah pakai jawaban kayak gitu. Jawabannya sangat sederhana. Apa tujuan kita untuk menikah? Apa tujuan kita untuk kuliah? Apa tujuan kita bekerja? Apa tujuan kita punya anak dan lain sebagainya? Tujuannya cuma satu, yaitu apa? Kita tahu dong? Belum tahu juga? Tujuannya pasti adalah untuk bahagia.
Iya Pak ya. Iya Pak ya. Tujuannya pasti untuk supaya saudara dan saya, supaya kita berbahagia. Itulah tujuan hidup kita. Dan saya mau beritahukan kepada saudara, itu juga tujuan yang sama yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tujuan Dia menciptakan saudara dan saya supaya saudara dan saya hidup berbahagia. Jadi kalau saudara mempunyai tujuan supaya hidup saudara berbahagia, saya mau katakan kepada saudara, itu lahir atau berangkat dari kerinduan Tuhan buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya juga hidup berbahagia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita rencanakan, saya percaya tujuannya atau akhirnya adalah supaya kita berbahagia. Iya Pak ya? Sudah sepakat enggak di sini? Sepakat ya? Bahwa tujuan hidup kita apapun itu adalah supaya setiap kita berbahagia. Sore hari ini saya sampaikan ada 2 ayat. Ya, 2 ayat. Yang pertama dari kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini yang pertama. Nanti ayat yang lainnya adalah Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita akan melihat bagaimana caranya atau cara yang Tuhan beritahukan kepada saudara dan saya, jalan-jalan yang harus kita pilih, jalan yang harus kita ambil untuk kita bisa dapat hidup berbahagia. Berapa banyak saudara terkasih kita berusaha untuk hidup bahagia dengan cara dan jalan kita, dan akhirnya saudara terkasih bukan kebahagiaan yang kita dapat, tapi justru kebalikannya. Tapi saya percaya kalau itu jalan datangnya dari Tuhan, petunjuknya itu dari Tuhan, saya sangat percaya kebahagiaan itu menjadi bagian buat kita untuk selama-lamanya. Nah, kita melihat dulu Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya bacakan ayat ini buat kita. Berbahagialah orang, perhatikan saudara kalimatnya di sana, berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari 2 ayat ini saudara terkasih, ada 2 hal pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bagaimana kita dapat mengalami atau menikmati kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan, kebahagiaan yang sudah Tuhan janjikan buat saudara dan saya bisa nikmati. Yang pertama Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan tidak duduk di antara orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Itu artinya apa saudara? Berbahagialah orang yang menjaga pergaulannya. Berbahagialah orang yang menjaga pergaulannya. Sebab firman Tuhan mengatakan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, pergaulan yang buruk apa Bapak Ibu? Bisa merusak apa? Yang pertama, bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Yang kedua, saudara, itu bisa merusak apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, itu dapat merusak cita-cita saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menjaga pergaulannya. Makanya ada orang pintar berkata demikian, beritahukan kepada saya buku apa yang kau baca dan siapa temanmu kau ajak bergaul, maka saya akan beritahukan kepada saudara bagaimana masa depan. Saudara terkasih, kata-kata itu dikutip dari ini, dari ayat yang kita baca pada sore hari ini. Berbahagialah orang yang menjaga pergaulannya. Menjaga
pergaulan di sini saudara itu bukan bicara tentang berteman. Kita harus berteman kepada semua orang. Supaya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Supaya terang Kristus yang ada pada diri kita itu menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Tetapi saudara terkasih dalam pergaulan, Tuhan mengajari dan memberitakan kepada kita supaya saudara dan saya berhati-hati. Mengapa? Mengapa? Kalau kita berbicara tentang bergaul, itu artinya apa? Saudara dan saya sedang menginvestasikan hati saudara, pikiran saudara, dan waktu saudara kepada sesuatu itu. Sekali lagi saya katakan, bergaul artinya saudara sedang menginvestasikan hati saudara, pikiran saudara, dan waktu saudara kepada sesuatu yang saudara ajak untuk bergaul. Kalau saudara bergaul kepada sesuatu yang najis, cepat atau lambat saudara menjadi orang yang najis. Kalau saudara bergaul dengan sesuatu yang kudus, cepat atau lambat saudara akan menjadi orang yang kudus. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang percaya akan ada mujizat, maka engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya dengan mujizat, maka saudara tidak akan pernah bisa melihat dan mengalami mujizat dalam hidupmu. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Karena orang yang bergaul artinya kau sedang menginvestasikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu kepada sesuatu itu. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, hai anak-anak muda dewasa, perhatikan pergaulan saudara. Kepada siapa saudara bergaul? Karena pergaulan saudara akan menentukan masa depan saudara dan saya. Ada satu teman, dia punya jemaat. Dia suka bergaul atau berteman dengan orang yang di kampungnya itu kenal, suka gosipin orang, suka menceritakan orang. Mau baik, mau buruk, orang ini selalu pasti membicarakannya. Sehingga saudara yang terkasih, orang ini kayak ibarat iklan gratis. Jadi kalau saudara ingin supaya sesuatu berita atau cerita ingin mau cepat tersebar di kampung itu, maka saudara ngomonglah sama orang ini. Maka saudara terkasih, kampung itu akan segera tahu tanpa kita perlu ada di iklan. Jadi baik yang buruk maupun yang tidak buruk atau yang baik. Jadi saudara pasti cepat. Dan temannya dan jemaat dari teman saya ini sudah diingatkan supaya tidak atau menjaga pertemanan dan pergaulan dengan orang itu. Tapi jemaatnya bilang, oh percaya sama saya, saya akan mempengaruhi orang ini dan membawa dia ke gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam tempo 4 bulan, saudara terkasih, jemaatnya dulu yang aktif, yang rajin, yang setia ke gereja, mulai apa? Mulai jarang untuk ke gereja. Karena apa? Karena dia sudah asik dengan temannya itu. Temannya ini saudara terkasih, dia suka pindah dari tempat satu ke tempat yang lain karena hobinya mancing. Jadi dia harus lihat tempat mana yang bagus dan lain sebagainya. Karena dia sering bergaul, berteman dengan orang ini, menginvestasikan tadi saya bilang, saudara terkasih, cara hidup orang ini akhirnya terpengaruh dan mempengaruhi hidupnya. Dan yang terjadi 6 bulan, 4 bulan, 2 bulan kemudian saudaraku, terdengarlah kabar bahwa dia sudah berada di dalam penjara. Kok bisa? Gimana ceritanya? Karena saudara terkasih, tadi teman yang saya bilang itu suka menggosip. Dan jika dia mendengar ada berita dan berita itu belum jelas, tapi dia sudah ngomong, sudah bicarakan saudara terkasih dalam Tuhan, dan itu akhirnya jatuh kepada fitnah. Sehingga saudara, orang yang merasa dirugikan dari omongannya melapor kepada polisi, dan singkat cerita dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Baru dia teriak-teriak minta tolong sama Bapak Pendeta
supaya Pak Pendeta memfasilitasi dia supaya mengadakan perdamaian dengan menjadi korban fitnah. Saudara yang terkasih, saudara lihat di situ pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Karena itu pesan Tuhan yang pertama pada kita pada sore hari ini, jagalah pergaulan, karena pergaulan kita akan menentukan masa depan kita. Berbahagialah orang yang pertama apa? Menjaga pergaulannya. Yang kedua, berbahagialah orang yang apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang berbahagia, kata firman Tuhan, adalah orang yang menjaga, orang yang mengerti apa yang menjadi kesukaannya. Dan saya mengatakan kepada saudara, untuk menjadikan sesuatu itu menjadi sebuah kesukaan, itu tidak ujuk-ujuk itu apa ya? Tidak tiba-tiba. Tetapi itu pasti punya apa? Itu mempunyai proses. Itu mempunyai proses sehingga saudara akhirnya menjadikan itu menjadi sebuah kesukaan. Karena itu kata berbahagialah orang yang kesukaannya. Yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Saudara terkasih, jujur kalau kita mau katakan, ada enggak saudara terkasih saudara pada awalnya langsung suka baca firman? Mungkin selama COVID saudara baca atau enggak? Coba saudara jujur, siapa di sini yang terakhir kali baca firman Tuhan? Hari ini? 1 minggu yang lalu? Itu kapan terakhir saudara baca firman Tuhan? Itu pagi. Hari ini? Iya, pagi. Ada hari ini? Atau lupa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, untuk menjadikan Taurat Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, untuk menjadikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari menjadi sebuah kesukaan. Saudara pikir, saudara penuh Roh Kudus, saudara tiba-tiba langsung suka? Tidak. Itu dibutuhkan sebuah latihan atau proses. Saudara harus apa saudara? Saudara harus jangan pernah mencari waktu sampai ayam tumbuh gigi. Saudara akan mempunyai 1000 macam alasan untuk berkata bahwa saudara tidak punya waktu untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan. Oleh karena apa? Kesibukan kita, atau mungkin juga kemalasan kita. Jadi apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk menjadikan firman Allah itu menjadi sebuah kesukaan bagi kita? Apa saudara? Saudara harus beri waktu, bukan cari waktu. Kalau kita mencari-cari waktu, maka 1000 macam alasan akan kita bisa buat untuk membenarkan tindakan kita. Tapi kalau saudara memberi waktu, saudara terkasih, saya percaya sesibuk apapun, saudara pasti akan baca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Untuk menjadikan itu sebuah kesukaan, itu sebuah proses. Saudara terkasih begini, saya berikan contoh. Saya ini dulu di kampus, di STAS. Saya ini alumni Sekolah Tinggi Antariksa Surabaya, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Kami dulu anak-anak STAS itu suka kalau di luar, kamu anak mana? Anak mahasiswa mana? STAS. Apa itu STAS? Sekolah Tinggi Antariksa Surabaya. Mana itu? Sekolah Tinggi Antariksa Surabaya. Di mana itu? Oh, itu kampus baru itu. Sebenarnya Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Tapi saya melayani di Gereja BPS Indonesia saat ini. Bukan karena saya anak di BPS, tapi BPS yang menolak saya. Saya tidak tahu entah kenapa. Tahun lalu Pak Rino itu udah anggota MP. Pendeta Jamil Takrim itu adik papa saya, ya, itu anggota MP. Dia dulu yang masukkan saya ke STAS itu. Setelah saya lulus ngambil diploma waktu itu, saya ke Timur, dan tentunya yang saya cari gereja
Pantai Kosta Pusat Surabaya. Kalau nggak salah siapa itu Pak Ibus ya, pendetanya. Lalu siapa kau? Saya ini mahasiswa dari Stasco. Saya sekarang ada di sini. Mau apa kau di sini? Karena pacarku ada di sini. Fahmi berhubungan sama papa mamanya di sini. Saya pacar saya di situ. Dan pacar saya itu dia ikut papanya di GBB. Tapi dia juga anak Stasco. Tapi kalau saya nanti di sini, saya tarik dia di sini. Aduh minta maaf, saya tidak terima begitu. Saya ditolak. Terus saya nanti kemana dong? Saya tidak tahu omong-omong. Aku tidak minta ke stas untuk ada bekerja. Ya sudah. Kalau kayak gitu baik, aku terima kasih. Singkat cerita saudara terkasih, saya pun akhirnya pergi menghadap itu pendeta Bibi. Saya bilang saya staf dari anak pendeta dari mahasiswa Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Saya ngomong cerita sama dia. Ya sudah, kalau kamu masuk ke sini bikin CV-mu. Saya bilang saya mau melayani tempat ini, saya bukan jadi pegawai. Saya bilang begitu dan saya tahu. So, Pak Pendeta itu rupanya orang Pentakosta dulunya saudara. Jadi dia ngerti semangat kita orang Pentakosta. Itu dia telepon sama staf kantornya, terima itu mahasiswa itu yang mau praktek di sini, biarkan dari sini. Dan saya pun akhirnya begini sampai hari ini. Ketika Pak Jamintar Rino ke Lampung, ya saya layani dia. Saya ketemu dengan beberapa pendeta-pendeta GPPS yang ada di sana dan saya juga kenal, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan mereka cerita tentang yang sama saya. Kenapa kau di sini? Kenapa kan itu? Saya jelaskan. Saya bilang hatiku tetap di GPPS, walaupun saya harus melayani di GBI. Saya bilang, tapi persoalannya kalian atau GPPS yang tolak saya muslim yang begitu. Sudah kau balik lah, kata gitu kan. Kalau kau persiapkan jalannya, aku siap untuk sama Bapak Buddha dan juga sama pendeta di sana. Itu ngobrol-ngobrol kita pada waktu itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saya dulu waktu di kampus itu ada kita suka di tanggal 8 bulan Agustus bikin perlombaan. Dan saya juara 1 main catur. Saudara tahu kenapa saya bisa menjadi juara main catur? Karena biasanya udah latihan. Tapi sebelumnya saya tidak suka dengan bermain catur. Cuman dulu waktu di rumah papa saya sama temannya itu suka main catur. Saya cuma lihat-lihat saja. Itu pun tidak tertarik. Tapi karena setiap hari melihat papa saya bermain sama temannya bermain catur, sehingga otomatis saudara terkasih saya mulai lihat, oh ini namanya pion, ini namanya peluncur, ini namanya kuda, ini namanya kastel, ini mesak, ini raja. Oh jalannya seperti kalau kuda ini berbentuk L, kalau peluncur larinya ke kiri, ke kanan. Begitu saudara, kalau kastel bisa suka-sukanya dan lain sebagainya. Akhirnya saudara terkasih saya muda ketika mulai ngerti dan mulai tahu, saya belajar untuk apa ya? Menjalankannya. Oh kayak gini rupanya ada strateginya dan lain sebagainya. Dan saudara terkasih, akhirnya apa yang terjadi? Dulu catur ini bukanlah sebuah bukanlah sesuatu permainan yang saya sukai. Tapi karena sudah sering saya perhatikan dan saya mulai belajar mainnya, dan setiap hari saya juga bermain, cari teman untuk bermain catur. Dan apa yang terjadi saudara terkasih? Ketika saya tutup mata mau tidur, langkah catur di sini, langkah. Ini raja di sini, ini di sini. Setiap saya tutup mata yang keluar di sini, setiap tutup mata yang keluar di sini. Karena apa? Karena sudah menjadi sebuah kesukaan. Saudara yang terkasih, saya mau katakan kepada saudara, firman Allah tidak akan pernah menjadi sebuah kesukaan kalau saudara dan saya, perhatikan, kalau saudara dan saya tidak memberi waktu saudara, memberi hati saudara, atau dengan kata saudara memaksakan diri saudara untuk baca firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu sangat penting buat kita sebagai orang percaya untuk memberi waktu setiap hari membaca firman Tuhan. Dan dikatakan apa? Merenungkan. Merenungkan itu artinya apa? Merenungkan itu artinya saudara berbicara kepada dirimu sendiri. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang saudara baca. Firman Tuhan yang sampai hari ini terus menjadi rema buat saya. Dan hari ini saya lihat firman Tuhan itu tergenapi. Karena saya percaya, saudara terkasih, ketika
saya akan menepati. Karena janji itu adalah apa? Janji itu adalah, kalau pepatah bilang janji itu adalah hutang. Enggak, firman Tuhan bilang, saudara, kalau hutang bisa dibayar kan besok. Kalau saudara nggak bisa bayar, anak cucumu bisa bayar nggak? Benar nggak? Tapi saya mau bilang janji itu bukan hutang. Firman Tuhan mengajar, janji itu harga diri. Katakan janji harga diri. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan sedang ngapain? Sedang mempertaruhkan harga dirinya. Dan saya bersyukur, saudara terkasih, sejak saya lahir baru tahun 93, saudara terkasih, dia berjanji dialah Tuhan dan gembala yang baik. Tuhan dia, ketika saya baca, saudara terkasih, Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi melalui hati, saudara. Lihatlah bunga bakung di ladang, lihatlah burung-burung udara. Aku pelihara, apalagi kamu. Saudara terkasih, Tuhanlah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan dandani. Aku lebih berharga dari burung pipit dan bunga bakung. Itu terus aku perkatakan, aku renungkan, aku bicara kepada diriku sendiri, saudara terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini, dan saya melihat benar dialah Tuhan dan gembala yang baik bagi saya. Dan dia tidak mempermalukan saya. Tahun 2000, tahun 99 saya dari Timur. Tahun 98 saya dari Timur. Tahun 99 referendum. Semua satu provinsi keluar. Tahun 2000 saya diutus masuk ke sana, saudara terkasih. Semua orang bilang orang bodoh, orang gila, lu makan apa di sana? Saudara terkasih, satu korek api itu harganya 15.000. Satu bungkus Indomie itu 50.000. Dia bilang begini, saudara terkasih lengkap, kau nanti mau makan apa? Saya bilang saya akan makan nasi. Pak Timotius Arifin panggil saya, Yosef, semua orang senior-seniormu yang mau diutus kembali masuk ke Timor Leste, mereka tidak berani, mereka tidak mau. Kenapa kamu mau? Saya bilang, saudara terkasih, ada dua jawaban saya. Dan saat itu Pak Baktik berdiri dan dia peluk saya, dia sambil menangis, Tuhan berkati kamu. Apa yang saya bilang? Yang saya bilang pertama, saya bilang di sana ada jiwa-jiwa. Yang kedua, Tuhan juga. Kalau di Bali Tuhan ada, saya percaya di Timor Leste juga Tuhan ada. Haleluya! Itu yang saya percaya. Dan puji Tuhan, saudara terkasih, gereja kita yang dulunya dari tampung gereja pada sebelum terjadi perang, saudara, dari tampungnya itu, gerejanya dari tampungnya, jemaatnya nggak sampai 500, tapi dari tampungnya itu hampir 1.000. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita kembali ke sana, itu sudah rusak, hancur dan lain sebagainya. Kita masuk ke sana karena kemurahan Tuhan, kita pulihkan, dan dari tampungnya kembali tetap 1.000, saudaraku. Dan Tuhan percayakan kepada kami pada saat itu, saudara, gereja itu dipulihkan dan kita punya cabang. Kita pakai ibadah dengan 3 bahasa. Bahasa Indonesia Service, dan bahasa Inggris Service. Dan kita pakai 3 bahasa dan kita buka cabang-cabang di beberapa kabupaten. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya mengatakan kepada saudara, bukan karena kuat dan hebat saya, bukan karena gagah saya, tapi karena saya percaya janji Tuhan bahwa Dia adalah gembala yang baik buat saya. Haleluya. Ada men, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ukuran, kalau saya dilihat di ukuran, saudara terkasih, kalau saya bilang jadi gembala, teman-teman saya dulu pernah bilang gini, kamu itu tidak punya kriteria dari gembala. Kenapa? Saya tidak nyanyi. Saya nggak tahu ketukan. Jadi kalau bikin ketukan, aturan harus masuk, saya belum masuk. Atau sebelum masuk, saya sudah masuk duluan. Saya main gitar, teman-teman terkasih. Ya, kalau saya main gitar sampai kapalan nih tangan, nggak bisa, nggak nyambung. Saudara, ketukan sama lagu nggak nyambung pokoknya kagak nyambung lah. Orang bilang gini, lu nggak jadi. Saya bilang, makanya Pak Junior selalu tanya, apa yang buat kau jadi mau jadi apa? Saya bilang saya nggak punya apa-apa. Cuma saya bilang gini, saya cuma punya satu. Apa saudara? Saya cuma punya hati yang melayani dan mengasihi Tuhan. Saya nangis ngomong kayak gitu, saudara terkasih. Pak Junior waktu itu saya lihat ketika dia ngomong gitu, dia tersenyum dengan saya. Haleluya. Ada men, saudara terkasih, apa yang membuat saya bisa berani bicara dan berkata demikian, dan saya bisa berani masuk dalam pelayanan bagaimanapun. Dan saya selalu masuk dalam pelayanan yang sebenarnya itu tidak punya fondasi dasar. Untuk saya bisa menjadi kuat di sana. Enggak, tetapi yang menjadi pegangan saya adalah Tuhan. Ketika saudara terkasih dalam Tuhan,
aku menjadikan Taurat Tuhan itu menjadi sebuah kesukaan bagi saya. Sungguh janji Tuhan digenapi dalam ayat yang ketiga. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Ada amin. Saudara kita terkasih dalam Tuhan. Ketika kami mulai masuk dalam Tuhan untuk merintis lagi, saudara terkasih. Wow. Saudara kita terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan yang membuat saya berani masuk ke sana dan saya mulai merintis semua dari nol. Lagi saudara kita terkasih. Karena kita di GBI, saudara kita terkasih Rock Ministry. Walaupun kita sudah merintis, bangun gereja sudah bagus, megah, itu bukan menjadi milik kita yang nanti bisa kita wariskan ke generasi selanjutnya. Tidak. Karena kita sudah terkasih, umpamanya punya gereja nih, anak-anak saya tidak punya panggilan menjadi gembala, ya sudah tidak apa-apa. Saya sudah punya wakil yang sudah kita persiapkan untuk dia bisa melanjutkan pelayanan itu. Amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan. Ketika kami juga di sana, saya cuma pegang ini janji apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan apa, saudara? Bahwa dia adalah gembala yang baik bagi aku. Takkan kekurangan. Artinya apa, saudara? Cukup. Kalau lebih, kita jadi berkat. Ada men? Jadi saudara kita terkasih dalam Tuhan, pesan Tuhan buat kita tuh bagaimana kita berbahagia. Yang kedua, jadi kalau firman Allah itu menjadi sebuah kesukaan. Bagaimana saudara bisa jadikan kesukaan? Saudara harus melatih dirimu, saudara harus memberi waktumu, engkau berikan hatimu untuk membaca dan merenungkan itu, atau berbicara kepada dirimu sendiri melalui ayat yang kau baca. Apa yang kau baca hari ini? Apa yang saudara baca hari ini? Ada tidak saudara berbicara kepada dirimu melalui ayat itu? Itu yang sangat penting, bukan sekedar baca, tapi saudara baca dan saudara mulai diam dan mulai berbicara kepada dirimu melalui ayat yang saudara baca. Maka saudara yang terkasih, engkau akan melihat, engkau akan dibuat berbahagia oleh Tuhan. Ada amin? Yang ketiga, bagaimana kita dapat menikmati kebahagiaan yang sudah Tuhan janjikan? Yang pertama tadi jaga pergaulan, yang kedua perhatikan kesukaan saudara, dan yang ketiga kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dimulai. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, diberitahukan di sini ada dua orang digambarkan sebagai orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Dari mana kita tahu dia orang bodoh dan orang bijaksana? Dari mana kita tahu? Ketika datang banjir, ketika datang angin, ketika datang hujan, ketika datang masalah persoalan dan tantangan dalam hidupnya, baru kita tahu orang ini adalah orang bijaksana atau orang bodoh yang membangun rumah di atas batu atau membangun rumah di atas pasir. Saya mau tanya, di mana letak perbedaan orang bodoh dan orang bijaksana menurut ayat ini? Orang bijaksana dikatakan tadi adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Orang bodoh, jadi letak perbedaannya di mana? Kenapa? Ketaatannya, melakukannya ya. Yang satu melakukan dan tidak melakukan. Kita sepakat di sini dah. Anak muda sepakat di sini. Yang membuat perbedaannya di mana? Melakukan dan tidak melakukan. Saya bilang perbedaannya bukan di situ. Perbedaannya bukan di situ. Perhatikan ini, Bang. Supaya kita dapat menikmati kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Yang perlu saudara perhatikan dari ayat ini, yang membuat perbedaan orang bijaksana dan orang bodoh, yaitu mendengarnya, cara mendengarnya. Itu yang membuat perbedaan. Kenapa dibilang anak-anak muda itu suka telmi? Telat apa namanya? Gara-gara apa saudara?
gara-gara anak muda salah mendengar, salah menangkap pesan. Jadi saya mau katakan saudaraku, yang membuat perbedaan orang bodoh dan orang bijaksana bukan melakukan dan tidak melakukannya, tapi cara mendengarnya itu yang membuat perbedaan. Oleh karena itu, supaya saudara dan saya bisa berbahagia, perhatikan cara saudara mendengar. Karena cara saudara mendengar itu akan menghasilkan apa? Itu akan menghasilkan iman atau menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan menghasilkan tindakan dan perbuatan. Tindakan dan perbuatan itu akan menghasilkan sesuatu buat saudara dan saya. Jadi dimulai dari mana? Dari mana? Iman timbul dari mana? Iman timbul dari mana? Halo? Iman timbul dari pendengaran. Karena kau mendengar maka jadilah iman. Oleh karena kau beriman maka kau bertindak. Oleh karena kau bertindak berdasarkan iman, maka saudara akan mendapatkan hasil. Ada amin? Jadi saudara terkasih, supaya saudara dan saya dapat menikmati kebahagiaan yang sudah Tuhan janjikan, perhatikan cara saudara mendengar. Kegagalan dan kesalahan saudara mendengar itu akan menghasilkan tindakan dan perbuatan yang salah dan keliru juga. Ada hubungan sebab akibat. Tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Apinya dulu ada, baru ada asap. Paham? Jadi saudara terkasih, kalau ayat ini orang bijaksana adalah orang yang memperhatikan cara dia mendengar, itu orang bijaksana. Saya berikan contoh atau cerita begini. Ada seorang anak muda, dia sudah berdoa lama sama Tuhan supaya dia diberkati dengan sebuah rumah. Dan saudara terkasih, Tuhan mendengar doa. Melalui pekerjaannya Tuhan berkati dia sehingga dia bisa beli rumah. Dan dia dapat nikmati rumah yang dia dapat itu, saudara terkasih. Dia sangat bersukacita, bersyukur. Oleh karena itu dibikinlah biston di rumahnya, ibadah ucapan syukur. Setiap hari dia bisa nikmati. Dia bisa berada lama di depan teras rumahnya dan juga berada di belakang, di samping, di kamarnya maupun di ruang tamunya. Mau pagi, siang, sore, saudara, maupun malam, dia bisa tidur dimanapun. Saudara, dia sangat berbahagia dan bersukacita dan sangat senang sekali dengan rumah ini. Sampai satu hari datanglah temannya mendengar berita sukacita itu dan berkunjung ke rumah anak muda ini. Dan dia juga menyampaikan rasa senang dan rasa syukurnya. Karena apa? Karena dia diberkati oleh Tuhan dengan sebuah rumah. Wih, selamat bro, hebat kamu ya bro, masih muda sudah punya rumah. Rumah kamu mentereng lagi, wah nyaman banget. Oh iya, puji Tuhan, ini semua oleh karena kemurahan Tuhan, dijamu dan lain sebagainya. Nah, ketika dia mau pulang, sudah mulai sore dia mau pulang saudara. Terus dia bilang, bro, ini lokasi ini, dia sebut nama satu tempat. Iya, benar. Oh, ini yang oh itu pintu apanya? Pintu masuk, iya bro. Ini yang sedikit agak ujung ke sebelah ini ya, timur ya? Iya bro, iya betul bro. Iya bro, saya bilang gini, bagus sekarang tempatnya. Kan dulu ini bro, tahu betul bro? Apa bro? Ini dulu lokasi tempat jin buang anak. Macam pernah aja lihat jin orang gini itu sudah pernah. Tapi itu istilahnya saudaraku, bahwa tempat itu dulu tempat yang angker, saudara terkasih. Dan kalau nggak salah saya kalau mau bilang ini tempat lokasi rumah kamu ini dulu bro, ini paling banyak hantunya sini bro. Karena kita pernah main-main ini pulang, di sini banyak bro. Udah langsung udah cerita, wah iya bro, benar. Tapi ya puji Tuhan lah bro, ya sekarang udah bagus tempatnya, sudah dibikin perumahan dan lain sebagainya. Dia pulang. Anak muda ini apa? Mulai mikirkan apa yang diomongin temannya. Rumah ini, lokasi ini tempat jin buat anak atau tempat angker, dan di sekitar lokasi tempat ini banyak hantunya. Saudaraku, dia mulai pikirkan. Dan malam itu saudaraku, dia tertidur dengan membawa perkataan dari temannya. Dia bangun seperti biasa dia pergi. Ketika dia pulang, tetap dia masih pikirkan dan ingat apa yang dikatakan temannya, banyak hantu di tempat.
lewat 1 minggu dia mulai merasakan manifestasi yang tidak wajar. Dia mulai menekak, wah apa itu? Dia mulai melihat kok tiba-tiba gayung di mana di kamar mandinya kena jatuh. Semakin lama saudaraku, dia semakin kuat merasakan manifestasi kehadiran hantu itu. Biasanya dia bisa tidur di sofa, tidur di depan, di belakang atau di mana. Ya kali ini saudara terkasih dia tak berani tidur, dia tutup pintu rapat semua. Dia tidur di kamar juga saudara terkasih. Manifestasinya semakin kuat dia rasakan saudara. Ketika dia turun dari tempat tidur, dia bayangkan saudara hantu dia sedang pegang kakinya. Dia gak jadi turun saudara terkasih. Dia kembali di atas. Dan semakin hari manifestasi kehadiran hantu itu semakin kuat dirasakan dia. Sampai singkat cerita saudara akan terjadi, dia keluar dari rumah itu, dia jual rumah itu dan lain sebagainya. Saya mau tanya kepada saudara, di tengah-tengah kita ini ada hantu. Di rumah saudara ada hantu. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Sebenarnya walaupun anak temannya itu bilang ada hantu di rumahnya itu, benar ada nggak? Ada. Di mana-mana ada hantu. Di sini juga mungkin ada hantu, cuman kita nggak lihat. Iya Pak. Tunggu dulu. Oke. Perhatikan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang ada. Kenapa saya bilang? Tapi kenapa selama ini nggak bisa merasakan manifestasinya? Karena dia tidak pernah pikirkan. Ada men? Kenapa manifestasi hantu yang ada di rumahnya semakin kuat? Karena dia terus semakin membangun kepekaan terhadap hadirnya hantu di rumahnya. Ya Pak ya? Dia terus semakin hari terus dia membangun kepekaannya. Kepekaan akan apa? Kepekaan akan kehadiran hantu di rumahnya. Sehingga oleh karena itu saudaraku, semakin kuatlah manifestasi hantu yang ada di rumah dirasakan dia. Sehingga mereka apa saudaraku? Mempengaruhi sikap, tindakan dan perbuatannya. Dimulai dari apa tadi? Dimulai dari apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar mulai dia percayai. Setelah apa yang dipercaya saudaraku itu mempengaruhi sikap dan tindakannya. Dan sikap tindakannya akhirnya menghasilkan apa? Dia meninggalkan rumah yang diberkati Tuhan itu. Ya Pak ya? Saudara yang terkasih, perhatikan apa yang saudara dengar. Bukankah Tuhan bilang bahwa Tuhan itu Immanuel? Saudara tahu apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Apa? Beserta kita. Tuhan beserta dengan kita. Artinya dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada bersama dengan saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa saudara tidak bisa rasakan dia? Halo? Kenapa saudara masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran ketika saudara menghadapi tantangan masalah persoalan kecil dalam hidup ini? Kalau saudara tahu bahwa dia adalah Immanuel, ya Pak ya, dia Immanuel dah. Tapi mengapa saudara dan saya tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Bukan karena dia tidak mau tolong kita, bukan karena dia tidak mau memanifestasikan kehadirannya, tapi seringkali saudara dan saya tidak pernah membangun arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Seperti anak muda tadi, kenapa semakin kuat? Karena dia terus membangun kepekaan. Kepekaannya akan kehadiran hantu itu, maka manifestasi hantunya semakin kuat. Begitu juga dengan saudara dan saya. Dengarkan firman Tuhan. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Di dalam situasi dan kondisi apapun saudara, walaupun situasi dan kondisi yang kau hadapi oleh kata kesalahanmu sendiri, ketahuilah dia tetap Immanuel. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Percayai itu dan mulailah terus membangun. Bangunlah kesadaran atau kepekaan saudara tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Maka saya percaya engkau akan semakin bisa merasakan manifestasi Tuhan dalam hidupmu. Di dalam setiap persoalan-persoalan, di dalam setiap kebutuhan hidupmu, engkau bisa semakin merasakan Tuhan ada bersama dengan engkau. Sehingga engkau bisa berkata, oh haleluya. Ketika ada tantangan, masalah dan persoalan, engkau bisa berkata kepada tantangan dan masalah itu apa? Engkau bisa berkata kepada masalah dan persoalan itu adalah buncis. Sama-sama katakan buncis. 1, 2, 3. Nggak ada orang bilang buncis. Nggak ada, kecuali dia serang. Kalau orang bilang apa? Buncis. Artinya apa buncis? Bukan buncis, bukan saya buncis. Kenapa saya bilang buncis? Artinya kita tersenyum. Karena apa saudara terkasih dalam Tuhan?
kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Masalah boleh datang, karena masalah itu menjadi batu loncatan iman bagi kita untuk kita dapat mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman baru bersama-sama dengan Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Maka saya percaya kebahagiaan itu menjadi milik atau menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Contoh tadi, orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Orang bijaksana adalah orang yang memperhatikan cara dia mendengar ketika datang masalah, ketika datang kesulitan, ketika banyak tantangan terjadi dalam hidupnya. Saudara terkasih, masalah persoalan itu tidak mempengaruhi rumah orang yang bijaksana. Amin. Sehingga saudara terkasih, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan, dia tetap bisa mengalami kebahagiaan yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Jadi saudara terkasih, pesan Tuhan buat kita pada sore hari ini, bagaimana kita dapat menikmati kebahagiaan yang sudah Tuhan janjikan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, anak-anak muda yang diberkati, apa? Jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Karena pergaulan bisa mempengaruhi kebiasaan yang baik, bisa mempengaruhi rencana Tuhan dalam hidupmu, dan juga bisa mempengaruhi apa? Cita-cita saudara. Yang kedua apa? Kesukaan. Coba perhatikan kesukaan hari ini. Berapa banyak saudara menginvestasikan waktu saudara kepada kesukaan? Pas Stephen kesukaannya apa sekarang? Gendong anak atau gendong istri. Perhatikan dengan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan hari ini, yang dimana saudara bisa menginvestasikan banyak waktu untuk itu. Perhatikan saudara yang terkasih kesukaan. Tapi jadikanlah hal-hal yang rohani, yaitu firman Tuhan, ibadah, pelayanan, jadikan itu menjadi sebuah kesukaan. Amin. Apakah saudara sudah menginvestasikan waktu saudara untuk hal-hal itu? Perhatikan saudara, kalau saudara menginvestasikan waktu saudara untuk hal-hal itu, Tuhan sendiri yang bilang, saudara akan diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu menghasilkan buahnya. Walaupun ada datang panas terik, itu tidak akan mempengaruhi, daunnya tidak akan layu. Artinya apa saudara? Dia tetap bisa menikmati sukacita, dan dia tetap bisa berdampak dan memberikan pengaruh kepada orang yang sekelilingnya. Oleh karena itu, perhatikan apa yang menjadi kesukaan saudara. Amin. Saudara mau hidup sehat? Mau hidup sehat? Perhatikan makanan, pergaulan makanan saudara. Saya mau tanya, kontrak kita di muka bumi berapa tahun? 70, 80. Benar? Benar atau benar itu? Enggak. Kontrak kita 120 tahun. Kejadian pasal yang berapa? Pasal yang ke-6. Umur manusia sampai 120 tahun. Itu 70-80 tahun saudara terkasih. Saya bisa terangkan itu sebenarnya menurut urutan orang-orang Yahudi. Angka berapa itu? Makanya Tuhan Yesus umur 12 sampai umur 30 kenapa nggak ada? Itu ada istilahnya. Tapi saya bilang kayak gini, itu adalah nyanyian Mazmur Musa ketika mereka melewati laut Tiberau. Tapi kan belum dihitungkan perjalanan mereka di padang gurun berapa tahun? 40 tahun. 80 tambah 40 berapa? 120 tahun. Kontrak kita di muka bumi berapa sebenarnya? 120 tahun. Tapi berapa banyak kita sampai enggak sampai kontrak 10 tahun? Sampai enggak? Banyak yang enggak sampai. Kenapa? Karena salah pergaulan, salah kesukaan. Salah kesukaan. Perhatikan apa yang saudara makan. Halo, umur saya saudara terkasih tahun ini 49. Tapi puji Tuhan, kalau dilihat dari jauh masih anak SMA. Dari jauh, kalau dari dekat saudara terkasih dan juga. Umur saya 49, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya memperhatikan apa yang perlu saya perhatikan, pergaulan saya. Saya perlu memperhatikan pergaulan saya. Yang kedua, apa yang saya makan dan minum itu perlu saya jaga. Kenapa? Karena saya mau sampai 120 tahun kontrak saya di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudaraku, saya juga berdoa sama Tuhan. Saya mau umur panjang, tetap saya kuat, sehat, dan saya hidup berdampak. Karena ini janji Tuhan. Jaga pergaulan. Yang kedua apa?
kesukaannya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tadi apa? Cara saudara mendengar. Ayo kalau di gereja telinganya tolong diperhatikan ya. Apa yang menjadi pesan daripada hamba Tuhan Bapak Gembala di tempat ini tolong diperhatikan dengan baik supaya kita tidak salah. Iya, itu dia. Perhatikan baik-baik, mendengarkan apa ini? Karena saudara terkasih, cara saudara mendengar itu akan menentukan hasilnya. Dan saya berdoa bahwa anak-anak muda, dewasa muda di tempat ini adalah anak muda yang diberkati oleh Tuhan dengan kebahagiaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dengan melakukan 3 hal yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari kita mendengar Tuhan. Mereka satu pujian hidup ini. Ya, singer yang hebat, tolong bantu. Ini pintar nyanyi ya. Haleluya, Yesusku. Mari kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menikmati kebahagiaan yang sudah Tuhan janjikan bagi kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya hidup kita menjadi sebuah kesaksian dan menjadi berkat buat orang yang ada di sekitar di sekeliling kita. Dunia ini sedang membutuhkan kebahagiaan. Oleh karena itu mereka berusaha untuk mencari kebahagiaan itu dengan caranya mereka. Tapi biarlah melalui anak-anak muda, dewasa muda di tempat ini, mereka bisa melihat dan menemukan jawaban rahasia kunci hidup
yang berbahagia. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kiranya anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang militan, untuk menjadikan diri mereka menjadi sebuah kesaksian, suratan yang tertulis, yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar, di sekeliling mereka, sehingga mereka menjadi jawaban bagi mereka yang ingin menemukan jawaban bagaimana dapat menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan walaupun tantangan, masalah, persoalan, kesulitan yang harus mereka hadapi. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah anak-anak muda di tempat ini terus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan aku berdoa Roh Kudus engkau menolong anak-anak muda remaja di tempat ini, anak-anak muda dewasa di tempat ini, mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, yang oleh karenanya mereka boleh menjadi berkat buat komunitas mereka, buat keluarga mereka, buat teman-teman seprofesi mereka, yang oleh karenanya nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa Roh Kudus, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima malam hari ini itu berakar, tertanam, dan memberikan dan menghasilkan buah, yang dimana itu bukan hanya sekedar memberkati kami, tapi itu boleh menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pengurus yang ada di tempat ini, berkati Bapak Gembala di tempat ini, berkati mereka semua di dalam dan demi nama Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat jamaah. Ya, semua masih bersemangat? Masih? Haleluya. Ya, terima kasih untuk Pak Yosef yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sangat luar biasa, teman-teman sekali. Oke, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Yang pertama, ya, belum muncul. Oke, besok jangan lupa tetap ada ibadah raya dan ibadah sekolah minggu yang yang akan dilaksanakan pada jam 8 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Yosef juga ya. Kita sama-sama datang beribadah, ajak rekan, keluarga, teman-teman dan anak-anak untuk sekolah minggu pada hari besok. Dan kita dan untuk acara seminggu depan ya, hari Rabu kita akan ada ibadah anak tapi libur ya, libur ibadah anak. Tapi minggu depannya lagi hari Rabu yang sama akan ada ibadah anak tetap ya, jam 5 sore di tempat ini. Dan ini ada pelatihan vokal dan open treatment singer dan band pada GBS Karasin ya, jam 8 pagi sampai selesai Rabu 22 Maret besok ya. Yang mau datang dipersilakan datang, mari kita sama-sama belajar dan melayani Tuhan bersama-sama. Dan juga hari Kamis, setiap hari Kamis di minggu yang pertama dan minggu ketiga akan ada doa malam secara online ya. Dan Kamis minggu kedua ada pemuritan, dan Kamis minggu keempat akan ada doa malam secara konser ya. Kami undang untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua untuk datang, mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, biar kita semakin mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Dan di hari Sabtu pagi, setiap Sabtu pagi akan ada doa pagi. Saya undang sekali lagi untuk Bapak Ibu semua rekan-rekan kita doa pagi bersama-sama tempat ini. Dari doa pagi akan mendapat penyertaan Tuhan ya, haleluya. Dan Sabtu sore seperti biasa ya, Sabtu sore kalau dimunculkan Sabtu sore belum ya. Nah, Sabtu sore ada ibadah dewasa muda di tempat ini, ada libur ya, akan dilayani oleh C. Ivana ya. Nah, dan hari Minggu ya, hari Minggu pagi akan ada ibadah raya juga, akan dilayani oleh Bapak Gembala kita tercinta ya, seperti Antono. Dan juga ada komunitas untuk yang tim dan youth
yaitu Jesus in Me yang akan dilaksanakan setiap minggu, hari Minggu jam 6 sore via Zoom. Ya, begitu aja pengumumannya. Saya serahkan kepada kita berdoa ya. Kita berdoa untuk persembahan ya. Kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari yang luar biasa ini. Kami sudah banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan juga kami beribadah dengan luar biasa. Lagi karena kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dengan persembahan untuk Tuhan. Bila setiap persembahan kami berikan, semuanya kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Waktunya kita berikan yang terbaik. Angkat satu pujian Tuhan kita. Amin. Terima kasih, tepuk tangan bagi Tuhan.
semua itu karena belas kasihan Tuhan, anugerah-Mu lah yang memampukan kami boleh memiliki tujuan hidup yang nyata. Karena bersama Tuhan kami boleh melakukan perkara-perkara. Bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan sesuatu bagi manusia mustahil, bagi bersama dengan Tuhan menjadi mungkin terjadi. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan ada penghiburan, bersama dengan Tuhan ada kemenangan dan keberhasilan. Bersama Tuhan ada hikmat untuk kami mengatasi, menjalani dalam pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman kepada kami semua. Tuhan memakai hidup nikahnya, hidup perlayanannya, hidup kesehatannya, dan semua apa yang menjadi kerinduan untuk Tuhan taruh dalam hati untuk hidup layanannya. Tuhan lengkapi terus dengan kuasa Tuhan, pengurapan daripada Tuhan. Memberkati anak-anaknya, memberkati istrinya semua Tuhan, sehingga boleh menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi semua jemaat yang dilayaninya. Dan Tuhan senantiasa lengkapi terus Tuhan apa yang menjadi cita-cita dari anak masa depannya. Kami percaya orang yang sungguh berharap dengan Tuhan, Tuhan sediakan dan Tuhan akan menyertainya. Terima kasih memberkati para pelayan Tuhan yang telah melayani pada ibadah dewasa muda malam hari ini, baik itu tim pujian, tim musik, tim multimedia, aser, dan juga yang sound system, dan juga yang menyanyi persembahan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam kerinduannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan penyikapan rahasia kebenaran firman-Mu untuk semakin memiliki motivasi semakin benar di hadapan Tuhan. Karena kami hanyalah alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami rindu senantiasa di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan nyata untuk kami boleh berkolaborasi dengan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih memberkati jemaat Tuhan yang telah hadir, mereka di dalam kerelaan yang beribadah pada dewasa muda mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan juga memberkati hidup pernikahan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan, dan Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan pengharapan mereka. Kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Segala peristiwa, segala apa yang terjadi semua adalah seizin Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan bagian kami yang terbaik, dan selebihnya adalah bagian Tuhan untuk kami kerjakan. Untuk ibadah besok, ibadah raya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dengan cuaca yang baik. Tuhan memberkati jemaat dengan mereka yang tunggu diberikan kesehatan, serta sehingga mereka berduyun-duyun datang kembali beribadah bersama. Tuhan juga memberkati mereka yang sudah lama tidak hadir. Tuhan jamah hadir bersama-sama dengan kami. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan jamah sehingga besok boleh sembuh dan boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Keamanan kota Surabaya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya sejahtera kota adalah sejahtera kami semuanya. Setiap rencana untuk kami semuanya, baik kegiatan untuk 22 Maret untuk pelatihan dan rekrutmen pelayan Tuhan vokal, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semua boleh berjalan dengan baik, dan setiap program-program yang telah dilakukan, yang telah disusun oleh para pengurus, biar semua berjalan dengan baik, dan juga pembiayaan apa yang dibutuhkan biayanya Tuhan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami, dan kami pulang ke tempat ini tidak akan sia-sia karena berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara semuanya untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga saudara, dan Tuhan juga memberkati kesehatan saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati apa yang menjadi aktivitas saudara, setiap pergumulan saudara dijadikannya berhasil. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di kerajaan surga, cinta kasih Allah yang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup ibadah dewasa muda di malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
di bawah